Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim. Di video ini saya ingin berbagi amalan lulus PNS berdasarkan cerita nyata ketika saya tes SKD ya, dan juga cerita-cerita hikmah dari orang-orang lain yang telah menjadi orang sukses sekarang ya. Oke, kawan-kawan bisa lakukan ini sebelum dan sesudah tes. Artinya karena tes itu serangkaian ya, tes PNS serangkaian dan hasilnya juga akan dilihat terutama nanti setelahnya. Bahkan dari tahun 2018 sendiri ada cerita di mana ada yang kawan saya tidak lulus tuh. Ketika pengumuman pertama tidak lulus, tapi kemudian ketika finalisasi ada salah satu peserta yang lulus itu kena insiden gitu ya. Nah, kemudian akhirnya diangkatlah dia yang menggantikan posisinya. Nah, ini kan cerita-cerita Tuhan ya, kalam-kalam Tuhan yang kita tidak bisa prediksi, maka kita harus mencarinya. Mencarinya dengan apa? Dengan amalan-amalan berikut. Oke, pertama, sholawat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali dalam sehari, maka Allah akan memenuhi 100 hajatnya, 70 diantaranya untuk akhirat dan 30 diantaranya untuk dunianya. Ini Masya Allah sekali ya, dengan sholawat kita bisa menarik keajaiban pintu langit. Nah, ini juga yang saya lakukan ketika tes SKD kemarin. Minimal sehari 100 kali sholawat ya. Bentuknya macam-macam, kawan-kawan bisa lihat berbagai sholawat, mulai dari yang paling pendek misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau bisa juga dengan sholawat nariyah atau sholawat munjiyat. Nah, itu terserah kawan-kawan, cari aja sholawat yang mana kiranya bisa menenangkan hati kawan-kawan sekalian. Insya Allah dengan kita banyak bersolawat juga, kita akan menyimpan tabungan ya untuk akhirat, karena 70 kebaikan dan dunia 30 kebaikan. Masya Allah sekali. Jadi jangan ragu untuk memulai bersolawat, karena terutama di hari Jumat, karena itu hari yang sangat baik, dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita juga mendapatkan syafaatnya ketika kelak kita meninggal. 2. Perbanyak zikir la ilaha illallah ya. Nah, Nabi SAW bersabda, zikir paling utama adalah la ilaha illallah. Doa paling utama adalah alhamdulillah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita penting untuk mengingat asma Allah ya. Ketika kita menginginkan sesuatu hajat, maka kita harus mengumandangkan asma Allah. Ketika kita mendapat syukur nikmat, maka kita juga harus ingat juga kepada Allah. Nah, ada satu cerita yang menarik tentang lafaz ini. Saya pernah mendengar ceramah ya, apa yang harus dilakukan ketika kita hendak berdoa, dikatakan begitu. Kemudian Kiai menjawab, coba ketika kita berdoa, sisahkan waktu 5 menit untuk membaca la ilaha illallah tanpa ada keinginan atau hajat kita yang terlintas di pikiran kita. Jadi benar-benar pure, tidak memikirkan apapun ketika kita melafazkan la ilaha illallah dalam 5 menit saja. Insya Allah. Karena kenapa? Karena Allah itu sesungguhnya kan maha tahu. Tuhan maha tahu apa keinginan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa benar-benar meyakinkannya bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang menjadi pilihan yang tepat bagi Tuhan, bagi Allah, untuk menurunkan rahmatnya kepada kita, untuk memilih kita bahwa kita adalah yang terbaik gitu ya. Nah, itu rahasia-rahasia dari lafaz la ilaha illallah. Nah, kalau 5 menit saya sendiri pernah menghitung kurang lebih ya 300 ya. Itu kalau ritmenya cepat. Lebih bagus la ilaha illallah kalau misalkan nyampe 1000 lah per hari. Itu juga ya paling nggak nyampe 10 menit lah ya. Oke, berikutnya sedekah.
Ini Nabi SAW bersabda, sedekah adalah sesuatu yang besar. Nabi bahkan mengatakannya 3 kali, Masya Allah. Ini hampir semua riwayat, semua ilmu hikmah, semua ahli hikmah, semua orang-orang kaya, orang sukses, kiai dan lain sebagainya, itu mengamalkan ini, mengamalkan sedekah. Bahkan di luar agama Islam pun mereka mengenal prinsip sedekah ini meskipun namanya barangkali berbeda. Pengalaman saya sendiri diawali dengan sedekah buku waktu itu kepada kakak saya dan kakak ipar saya yang kebetulan juga tes CPNS juga. Waktu itu bukunya saya baru beli, belum saya baca. Ya harganya lumayan ya karena tebal juga, ada CD-nya juga kalau tidak salah. Nah, ketika itu saya pulang ke rumah ke Cirebon, ada kakak saya kemudian menanyakan buku itu harganya berapa. Nah, saya kemudian teringat kisah inspiratif dari Ustadz Yusuf Mansur. Saya ingin menjajal sedekah gitu ya, dalam artian ya cobalah dengan buku itu saya tidak belajar, tapi dengan buku itu saya coba untuk memberikannya kepada kakak saya. Singkat cerita, sebelum saya kasihkan, saya doakan dulu buku itu. Semoga dengan saya memberikan ini, meskipun saya tidak belajar, saya mendapatkan ilmunya. Ya Allah ya Rob, semoga saya mendapatkan ilmu dari buku ini dan saya berikan ini kepada kakak saya. Semoga memberikan manfaat dan saya yakin saya bisa lulus dengan cara ini. Dan alhamdulillah SKD kemarin saya lulus di peringkat 2 dan nilainya mepet-mepet, itu dari peringkat 1 ke peringkat 5 itu kalau tidak salah poinnya itu mepet sekali, bahkan peringkat 1 sampai 4 itu hanya 10 ya perbedaannya. Saya dengan peringkat 1 4 atau 5, saya dengan peringkat 2 itu dengan peringkat 3 itu 2 poin kalau tidak salah. Nah, peringkat 3 dengan peringkat 4 itu hanya 1 poin. Jadi luar biasa ketat sekali persaingannya, dan alhamdulillah barangkali saya mendapatkan berkah dari sedekah. Dan waktu itu juga sedekah kedua, saya ingat ketika perjalanan menuju lokasi tes, saya memberikan uang Rp20.000 kepada orang yang meminta-minta di lampu merah waktu itu. Ketiga yang saya ingat adalah ketika nyampe di lokasi, saya kan memang sengaja membawa pita kemenang gitu yang warna hijau, banyak ya. Kemudian ada bertemu kawan yang baru saya kenal di sana. Beliau tidak membawa pita, datang langsung dari Banten. Maka saya menawarkan pita saya untuk beliau. Alhamdulillah dipakainya, jadi beliau tidak perlu membeli lagi. Nah, itu yang saya ingat. Jadi perbanyaklah sedekah ya. Dan termasuk di hal-hal lain juga saya melakukan itu di luar berhubungan dengan tes CPNS. Insya Allah dengan bersedekah Allah akan memudahkan segala urusan kita di dunia. Berikutnya sholat duha. Dari Abu Darda dan Abi Dzar dari Rasulullah SAW langsung dari Allah Taala. Rukuklah untuk 4 rakaat di permulaan hari atau waktu pagi, maka aku akan mencukupimu di sisa harimu. Sholat duha sebenarnya sudah dikenal sebagai amalan penarik rezeki kan ya. Dan kawan-kawan bisa melakukannya minimal 4 rakaat lah di pagi hari. Tapi kalau dirasa kurang ya bisa memaksimalkan dengan 12 rakaat. Karena barangkali kita melakukan 4 rakaat tapi saingan kita 6. Wah, itu kan menjadi saingan. Tapi kalau sudah maksimal, insya Allah dimudahkan segalanya ya. Jadi dengan amalan duha kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di tengah kesibukan pun kita bisa, dengan kita menyempatkan diri untuk sholat duha, insya Allah Allah akan melihat kesungguhan kita, bahwa kita juga di sela-sela kesibukan duniawi selalu mengingatnya gitu ya. Ini juga yang saya lakukan selama kemarin sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, semoga juga saya menjadi terbiasa dan kawan-kawan juga semoga menjadi terbiasa meskipun terlepas dari apapun hasilnya nanti. Karena bagaimanapun juga ini adalah amalan yang bisa mendatangkan rezeki.
kemudian Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Al-Mulk. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surat Al-Waqiah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya. Ya, ada yang mengatakan juga surat Al-Waqiah adalah surat yang bahasanya mungkin surat yang bisa menjadi kaya gitu. Kemudian Imam Muhammad Al-Baqir, bacalah surat Al-Mulk karena surat ini menjadi penyelamat dari siksa kubur. Al-Mulk lebih afdol dibaca ketika malam hari atau menjelang tidur. Saya sendiri biasanya membaca setelah maghrib karena kalau sebelum tidur kebiasaan saya mungkin susah ya, karena sebelum tidur masih mengerjakan sesuatu dulu, setelah ngantuk baru tidur, jadi susah. Nah, ini menyesuaikan barangkali juga bisa, tidak masalah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surat Ar-Rahman, Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhoi nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Artinya ini juga barangkali ketika kita memiliki kelemahan, kekurangan di tes SKD kemarin, Allah akan menutupi nih kekurangan kita di SKP ya, dan merahmati yang dikaruniakan kepadanya. Maka jangan ragu dengan amalan-amalan ini, terutama dengan 3 surat ini, karena cobalah untuk membaca 3 surat ini, mendawamkan 3 surat ini dalam 40 hari, insya Allah ada keajaiban. Saya pun merasakan di pertama ya, di 40 hari pertama saya mengetahui bahwa istri saya hamil setelah 6 bulan pernikahan kami, dan masih banyak lagi, mungkin saya akan ceritakan itu di video yang berbeda nanti. Nah, dengan 3 surat ini insya Allah kita juga menjadi lebih tenang dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita nantinya gitu. Jadi ketika kita pertama berbicara tentang mengejar dunia, sebenarnya tidak apa-apa, karena ketika kita terus mendawamkannya 40 hari berikutnya, insya Allah lama-kelamaan seperti seperti bagian dari jati diri kita, seperti kita tidak mau lepas dari ketiga surat ini gitu. Meskipun ini bukan wajib, tapi ketika terbiasa, hidup menjadi enak. Saya sendiri sudah merasakannya, barangkali kawan-kawan bisa untuk mencobanya ya, saya yakin juga akan berhasil ya. Terlepas dari salah satu kontes ini ya, kalau kita berbicara kontes CPNS lah. Oke, saya juga membaca 3 surat ini setiap hari. Biasanya kalau Al-Waqiah dan Ar-Rahman saya baca pagi-pagi, tapi juga bisa terserah kawan-kawan, bisanya kapan, ini menyesuaikan saja, tidak masalah. Hanya masalah keutamaan saja barangkali ya, afdol atau tidak afdol begitu. Kemudian ayat 1000 dinar. Khasiat dari doa 1000 dinar juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan di kitab Al-Musnad dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Abbas. Dia berkata, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa hanya beristighfar memohon ampunan, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan menjadi kemudahan, setiap kesempitan menjadi kelapangan, dan akan dia karuniai rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi kawan-kawan juga bisa mengamalkan ini. Saya sendiri ketika berangkat menuju lokasi SKD waktu itu membaca ayat 1000 dinar sebanyak 11 kali. Ini barangkali juga bisa diamalkan oleh kawan-kawan karena pasti jarak ke lokasi memiliki rentang waktu. Nah, itu bisa dimanfaatkan sambil berkendara misalkan, atau sambil naik angkutan umum. Nah, kawan-kawan bisa amalkan doa ini karena ini seperti halnya beristighfar ya. Memohon ampun juga dapat mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ada salah satu ceramah yang saya masih ingat betul bahwa barangkali kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah adalah karena faktor banyaknya dosa yang menghalangi rezeki kita turun. Maka banyak beristighfar adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu keutamaannya untuk beristighfar, dan itu juga bisa atau terdapat dalam
ayat 1000 dinar. 7. Ayat kursi. Nah, diriwayatkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ayat kursi adalah ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Quran. Terdapat sebuah riwayat yang mengatakan, bacalah ayat kursi karena dapat menjaga dirimu, anak-anakmu, tempat tinggalmu, serta rumah yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Apabila dibaca pada pagi hari dan menjelang dan petang, maka akan aman dari gangguan jin. Apabila engkau membacanya ketika engkau hendak tidur, maka Allah akan menjagamu sehingga setan tidak akan mampu mendekatimu pada pagi hari. Nah, ini juga amalan yang saya baca ketika berangkat menuju lokasi SKD waktu itu. Saya juga baca 11 kali dengan doa 1000 dinar ya, ayat 1000 dinar. Nah, ini juga bisa kawan-kawan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pagi maupun petang. Ada salah satu riwayat juga bagus kalau dibaca setelah sholat fardu ya, karena yang menghalangi kita dengan surga hanyalah kematian. Nah, itu khasiat dari ayat kursi dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga insya Allah bisa, dengan ayat yang agung ini kita bisa mendatangkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas. Kiai Haji Hussein Muhammad mengisahkan wawancara Gus Dur soal doa yang dikabulkan. Apa kuncinya agar usaha dan doa kita terkabul, Gus? Kuncinya ya ikhlas. Kalau enggak terkabul artinya Anda tidak ikhlas. Simple saja. Begitu kata-kata Gus Dur kira-kira ya. Seorang sufi besar, Abu Yazid al-Bistami, ketika ditanya sahabatnya, apa yang Anda inginkan dari Tuhan? Ia menjawab, aku ingin untuk tidak menginginkan. Nah, Masya Allah sekali ini. Memang benar bahwa salah satu kunci keberhasilan kita itu ikhlas gitu ya. Banyak kalangan sufistik, ulama-ulama yang mereka melakukan ikhtiar tapi menyerahkan hasilnya kepada Allah, ikhlas. Apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpanya, dia ikhlas karena itu datangnya dari Allah. Begitupun soal rizki, soal maut, soal celaka gitu ya. Nah, mereka selalu ikhlas. Maka ikhlas ini dibutuhkan oleh kita ketika akan menghadapi dan telah menyelesaikan tes CPNS. Terlepas dari apapun hasilnya nanti, kita harus mengikhlaskan bahwa memang itu adalah karunia dari Allah. Allah menginginkan kita menjadi apa, yaitu terserah Allah ya, karena Allah yang Maha Tahu. Tugas kita hanya berikhtiar saja. Jadi kuncinya sebenarnya ketika kita ingin berusaha ya, kita tidak perlu menggebu-gebu dalam hati, berusaha semaksimal mungkin, tapi soal hasilnya serahkan saja. Insya Allah hati kita juga akan tenang. Karena saya juga melakukan ini ya di tes tahun ini. Oke. Kemudian doa orang tua. Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah pada ridha orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Jadi kawan-kawan perbanyak meminta doa pada orang tua kita, meminta izin, meminta ridhonya agar beliau-beliau mendoakan kita, meridhoi kita untuk bisa lolos tes CPNS tahun ini. Terlepas dari dimanapun tempat kita akan mengabdi nantinya ya, barangkali jauh dari orang tua, nah itu yang paling penting harus meminta ridho dari orang tua. Seorang sahabat saya waktu itu pernah mengatakan bahwa salah kuncinya untuk lulus tes CPNS itu satu. Saya bilang apa? Beliau menjawab, cucilah kaki ibundamu seraya meminta doa darinya, meminta keridhaan darinya. Jadi ridho orang tua juga penting. Ini terjadi ketika tahun lalu ketika saya gagal. Saya ingat betul waktu itu memang orang tua menghendaki saya tes di Cirebon di IAIN, tapi waktu itu saya masih setengah-setengah. Akhirnya gagal. Ya. Kemudian di tahun ini alhamdulillah orang tua belum meminta saya untuk tes di tempat terdekat. Jadwalnya alhamdulillah ada. Lokasinya ada ya, satkernya ada di IAIN juga, dan
sebelum orang tua saya menghendaki ke sana, saya sudah antusias duluan gitu. Jadi ya bagaimanapun juga kita harus membahagiakan orang tua kita, harus minta izin dari beliau. Insya Allah dengan ridho orang tua, Allah juga akan ridho dengan kita. Jadi intinya kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, insya Allah alam semesta itu akan mendukung kita gitu ya, dari berbagai arah, insya Allah. Kemudian 10, berpikir positif. Nah, terlepas dari apapun hasilnya nanti, pesan saya adalah ini. Hanya ada 3 hal atas apa yang telah kita ikhtiarkan. Yang pertama, Allah kabulkan. Kedua, Allah selamatkan. Atau Allah siapkan jalan pintas kesuksesan. Tentu dengan cara yang lain. Tidak ada kata gagal, so teruslah lakukan kebaikan. Saya ingin bercerita sedikit tentang ini. Jadi ketika kita berhasil, maka kita harus mengucapkan syukur kan, bersyukurlah. Mungkin di Jawa ada selamatan dan lain sebagainya. Oke. Kedua, ketika gagal, maka kita tidak boleh berpikir bahwa itu adalah kegagalan atau aib atau apalah yang harus disesali. Tapi kita harus berpikir pada 2 hal. Mungkin Allah selamatkan kita. Ada salah satu cerita yang menarik ketika ada ibu-ibu yang duduk di kursi, beliau sudah tua, beliau memegang tongkat, tapi tongkatnya itu terjatuh menggelinding ke tengah jalan, sedang ia sedang duduk di kursi di pinggir jalan tersebut dengan santainya. Dengan tongkat yang jatuh itu dia meminta pemuda yang ada di seberang jalan untuk mengambilkannya. Apa yang terjadi? Pemuda itu kemudian tidak mau mengambilkannya dan acuh terhadap ibu itu. Akhirnya ibu itu merasa sedikit jengkel dan mencoba untuk meraih tongkat itu. Ketika beliau berjalan ke sisi jalan, ketika hendak mengambil, ternyata puing-puing di atas kursi tadi itu roboh. Jadi bayangkan ketika ibu itu tidak beralih dari tempatnya, mungkin dia akan mengalami suatu insiden. Nah, itu mengapa barangkali Allah juga akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Itu berpikir positif yang pertama. Kedua, Allah siapkan jalan pintas kesuksesan. Ada salah satu kisah menarik dari Ustadz Yusuf Mansur. Ini fakta ya. Suatu ketika ada orang tua yang menginginkan anaknya lulus di ITB, menjadi mahasiswa ITB. Disedekahkanlah motornya, karena motornya ini salah satu dari barang berharga yang dimiliki, yang hanya dimiliki. Akhirnya diberikanlah motor itu kepada Ustadz Yusuf Mansur untuk disedekahkan ya. Oke, setelah itu seiring berjalannya waktu ternyata anaknya ini tidak berhasil, tidak bisa masuk ITB. Itu cerita pertama. Kedua, seiring berjalannya waktu anak ini bekerja sebagai tukang pandai besi ya, di perusahaan milik salah satu orang yang sukses di bidang pandai besi. Nah, seiring berjalannya waktu anak ini diangkatlah menjadi anak oleh bosnya, karena bosnya ini tidak memiliki anak. Nah, dengan dia angkatnya dia menjadi seorang bos, menjadi seorang pemimpin di perusahaan tersebut, akhirnya dia memiliki perusahaannya. Suatu ketika ada mahasiswa lulusan ITB yang melamar menjadi bawahannya, menjadi pekerjanya. Maka Masya Allah, ketika kita tadi ya bersedekah kemudian tidak langsung diijabah oleh Allah, tapi ternyata Allah memberikan kita jalan pintas kesuksesan. Tidak dengan menjadi mahasiswa ITB, tapi mempekerjakan mahasiswa ITB. Kan ini perjalanan yang Masya Allah luar biasa sekali. Jadi jangan sampai kita ketika gagal nih ya, kita berpikir negatif tentang Allah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ini terjadi ya oleh kawan-kawan. Dan ketika hati mulai bergejolak seperti itu, ucapkanlah astagfirullahaladzim, karena insya Allah rezeki tidak akan pernah salah jalan. Ketika memang kita lulus, maka insya Allah itu adalah posisi yang terbaik untuk kita, di mana kita akan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Tapi ketika tidak juga, ya kita harus berpikir bahwa mungkin itu adalah jalan Allah untuk menyelamatkan kita.
atau justru menjadi jalan pintas kita menuju kesuksesan. Ya, segitu barangkali share dari saya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Jangan lupa untuk terus berpikir positif, terus berdoa, meminta doa kepada orang tua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.